Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Furqan ya teman-teman. Sekarang apa sih yang akan kita bahas? Oke, sebelumnya mungkin untuk pendekatan atau muhasabah lagi lah ya. Kenalkan, nama saya Muhammad Al-Furqan. Di sini mungkin sedikit berbeda ya. Sekarang kita akan mereview terkait apa sih itu filsafat manusia. Kalau kita kemarin-kemarin sudah membahas yang lain, kita sekarang akan membahas terkait apa itu filsafat manusia. Oke, mulai dari pengantarnya dan masih banyaknya hal yang lainnya. Oke, diikuti terus keseruannya. Oke, jadi kali ini kita akan bahas terkait filsafat manusia, terkait pengantar filsafat manusia, objek kajian dari filsafat manusia itu sendiri, manfaat dari filsafat manusia. Oke, yang perlu teman-teman ingat ini, mohon maaf untuk sekalian, Furqan itu untuk pembuatan tugas ujian akhir semester matkul filsafat manusia di UIN Salatiga, terutama di prodi Akidah Filsafat Islam UIN Salatiga. Oke, ikuti keseruannya. Oke, kita nyinggung dulu terkait filsafat manusia. Apa itu filsafat manusia? Oke, ketika kita berbicara terkait filsafat ya teman-teman, oke lah, kita secara sederhana memaknainya, yaitu berpikir yang benar atau mencintai sebuah kebijaksanaan. Oke, jika kita mengkorelasikan atau menghubungkannya dengan manusia, berarti cara berpikir kita atau cara pandang kita terhadap hakikat atau makna atau esensi dari manusia itu sendiri, bahwa manusia itu memiliki sebuah sikap dan sifat karakter yang berbeda-beda dan kompleksitasnya. Jadi kita ketika sudah memahami suatu filsafat manusia, ilmu filsafat manusia, kita akan bijaksana dalam menyikapi seseorang dan memaknai hakikat dalam kehidupan manusia itu sendiri. Oke, jadi tadi sudah berangkat dari pengertiannya saja dari filsafat manusia. Sekarang kita akan memulai untuk mengenai objek filsafat manusia itu sendiri. Jadi objek kajian filsafat manusia itu saya bagi menjadi dua sub poin. Yang pertama ada objek material dan yang kedua itu adalah objek formal. Mungkin teman-teman itu udah nggak asing dari istilah tersebut, karena suatu dalam penelitian pasti menggunakan apa objek formal dan objek material gitu. Oke, jadi secara tidak langsung objek material itu kan merupakan bahan yang dikaji atau materi yang dikaji. Jadi ketika kita bilang materi yang dikaji dalam filsafat manusia, itu kita berkorelasinya dengan keilmuan human studies atau pelajaran atau ilmu terkait kehumanan atau kemanusiaan atau perseorangan seperti itu. Jadi salah contoh filsafat manusia juga mencakup terkait psikologi, filsafat manusia juga mencakup sebuah antropologi. Jadi psikologi dan antropologi itu juga termasuk dalam filsafat manusia dan termasuk dalam human studies seperti itu. Dalam bahasa secara luas itu filsafat manusia berangkat dari umum, dan jika dikecuutkan dengan keilmuan-keilmuan lainnya, di objek material ada keilmuan psikologi dan antropologi, itu sebagai contoh. Oke, itu untuk objek materialnya. Tapi untuk secara objek formal ya, apa sih objek formal? Secara gampangnya itulah objek yang diteliti atau objek yang dikaji gitu. Jadi keilmuan apa sih yang dikaji gitu? Sudut pandang, membaca sudut pandang melalui sebuah filsafatan. Nah, jadi ketika membahas terkait filsafat manusia ini secara objek kajian formal, itu nanti diulik sedalam-dalamnya, nggak cuma empirisnya, tapi terkait metafisis dan spiritualnya, gitu. Oke teman-teman, tadi sudah terkait objek juga. Sekarang Furqan akan membahas terkait konsekuensi teoritis, yang mana itu mencakup positif dan negatif, gitu. Nah, di sini mungkin pembedahannya lebih spesifikasikan terkait filsafat manusia dan keilmuan human studies tadi, gitu. Jadi konsekuensi teoritis tersebut ini secara sederhana memang sebuah akibat yang ditimbulkan dari sebuah teori keilmuan filsafat manusia tersebut secara tidak langsung ya. Jadi ada beberapa hal yang mana itu keilmuan ini mencakup dan tidak tercakup
memenuhi dan tidak terpenuhi. Jadi ada sisi positif dan sisi negatifnya seperti itu. Oke. Oke teman-teman. Oke, tadi apa? Dari awal kita ulangi. Filsafat manusia. Tadi sudah terkait pengertian juga objek kajian. Di sini kita masuk dalam bidang konsekuensi teoritis. Oke, dalam konsekuensi teoritis kita akan membagi menjadi dua langsung. Jadi arahnya lebih jelas dan enak. Yang pertama dalam ranah filsafat manusia. Oke, di sini dalam filsafat manusia ada yang namanya positifnya dan ada yang negatifnya, seperti itu. Plus dan minus ya, seperti biasa. Oke, kemudian untuk plusnya kita taruh bahwa pemahamannya sampai hakikat, kemudian memahami secara komprehensif. Oke, jadi untuk positif dari filsafat manusia ini sendiri itu pemahaman sampai hakikat ya. Terus kemudian hasil berkorelasi dengan yang kedua yaitu memahami secara komprehensif, secara radikal, secara sistematis. Jadi di sini ketika seseorang belajar filsafat manusia, dia memikirkan hakikat manusia secara mendalam, maka positifnya dia akan memiliki pemahaman sampai pada hakikat. Jadi hakikat itu pada dasar dan keakar-akarnya. Nah itu menggunakan metode pemikiran secara komprehensif, radikal. Nah pokoknya berpikir secara filsafatan, pikir secara filsafatan. Jadi itu saling berkorelasi ya teman-teman ya. Jadi balik lagi tekankan bahwa memang ketika semua orang bisa berpikir, tapi nggak semua orang bisa berfilsafat, karena berfilsafat itulah berpikir secara sistematis, radikal dan komprehensif tadi. Itu yang menjadi hak mutlak dan syarat wajib dalam berfilsafat. Oke, masuk ke poin minusnya dalam filsafat manusia, yaitu menginterpretasi. Kemudian kurang melihat manfaat praktis. Oke, jadi menginterpretasi di sini adalah penafsirannya begitu banyak gitu. Jadi dari berbagai media dan sudut pandang itu dihantam habis ketika kita melakukan pemikiran secara filsafat manusia, karena pemahamannya tadi sampai hakikat. Dengan pemahaman sampai hakikat di sini mengakibatkan minus nomor satu, multi-interpretasi. Jadi penafsirannya nggak pakem pada satu hal. Kemudian yang kedua ada kurang terlihat manfaat praktisnya. Jadi ketika keilmuan teori terkait filsafat manusia dipelajari, itu dalam kehidupan sehari-hari kurang terlihat manfaat praktisnya, seperti itu. Bahkan kemudian yang kedua human studies, ada juga plus dan minusnya. Oke, mungkin untuk plus minus human studies kita bacakan saja. Jadi dapat diaplikasikan untuk tujuan praktis, misal psikologi untuk kesehatan mental, antropologi untuk menjelajah hewan purba, menjelajah manusia purba dan semacamnya. Itu kan benar-benar langsung bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari, seperti itu. Kemudian untuk kekurangannya menekankan aspek biologis, kesehatan syaraf, terus kemudian umum atau X khusus individual. Terus kemudian saya buka lagi catatan, ada sisi negatif dari human studies, ketidakmampuan untuk memahami gejala manusia secara menyeluruh dan mendalami psikologi yang tidak mau menyentuh aspek spiritual. Jadi di sini human studies tidak mampu memahami gejala
cara menyeluruh. Oke, mungkin penjelasan untuk konsekuensi kami seperti itu. Terus kemudian kita masuk belajar pembahasan terkait manfaat filsafat manusia. Oke teman-teman, jadi masuk yang terakhir yaitu pemahaman kita terkait manfaat dari filsafat manusia itu sendiri. Oke, yang pertama saya baca saja dulu. Memahami apa dan siapa kita manusia secara menyeluruh sehingga kita bisa peka pada masalah-masalah yang berkenaan dan pemahaman diri sebagai manusia yang lebih bijaksana dalam bersikap. Jadi secara tidak langsung kita itu memahami siapa jati diri kita dan apa tujuan hidup kita ketika kita memaknainya sebagai makna esensi kehidupan gitu. Jadi itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, dalam berpijak dan dalam menjalani kehidupan lah ya, intinya seperti itu. Kemudian yang kedua, pemahaman esensi manusia dapat bermanfaat gitu. Jadi sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat bagi manusia yang lainnya gitu. Jadi ini berkorelasi dari manfaat yang pertama tadi. Terus yang ketiga mungkin tak spill terkait memberi pelajaran atau wawasan tentang kompleksitasnya manusia, bahwa manusia itu banyak sekali watak dan karakter ya. Jadi gunanya dalam filsafat manusia itu, seseorang ketika sudah paham terkait filsafat manusia, dia tidak gampang baper, dia tidak gampang sakit hati terkait apa yang orang lain sikapkan terhadap kita secara dalam gitulah ya. Jadi kita tidak mudah baper dan terjaga mental health. Nah, filsafat manusia juga menurut saya sangat cocok dalam lika-liku Gen Z pada saat ini gitu, terkait mental health dan semacamnya. Oke, teman-teman, mungkin gitu aja dulu review dari saya untuk tugas buat juga. Mohon maaf juga banyak banget kesalahan kalau tutur kata yang mungkin kurang dalam penekanan atau penggunaan bahasa yang masih belepotan dan semacamnya. Mungkin kesan dan pesan untuk Pak dosen juga sudah luar biasa. Pak Mudakir menurut saya salah satu dosen yang memikirkan mahasiswa, salah satu dosen yang mengerti Gen Z, kemauan Gen Z juga, dan mengerti keadaan situasi apa yang di prodi akidah filsafat Islam inginkan, terutama di UIN Salatiga. Terima kasih untuk Bapak dan semangat terus buat teman-teman karena sudah mau semester 6 juga. Semoga kita kuat sampai tamat dengan wisuda bebarengan itu lebih baik ya, dan semoga ilmunya bermanfaat. Seperti itu. Cukup sekian dan terima kasih. Sorry, saya ada pantun. Saya lupa. Kalau pantun selalu lupa gitu loh. Hidup sepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.